Shalom, Ibu Bapak Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan beribadah memuji Tuhan dalam kebaktian pesta kedua Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus dengan topik Minggu, kuasa Roh Tuhan tidak terbatas. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam roh dan kebenaran kita saat teduh. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1 dan 2. Ya Roh Kudus, kau datanglah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangin kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkau sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan tertulis dalam Roma 8 ayatnya 14-15. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Aba. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jagar keras karat ibu
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk pesta kedua turunnya Roh Kudus ini, tertulis dalam 2 Petrus 1 ayatnya 16-21, beginilah firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hari
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian pesta kedua, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus hari ini, tertulis dalam kitab Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-24 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bersama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum nas ini terjadi, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Allah melalui Musa. Memang bersungut-sungut adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang Israel selama perjalanan keluar dari Mesir menuju Kanaan. Mereka bersungut-sungut ketika tidak ada air. Mereka bersungut-sungut ketika tidak ada makanan. Dan sebaliknya, mereka juga tetap bersungut-sungut ketika makanan tersedia. Mereka bersungut-sungut, mereka muak dengan manna. Mereka ingin makan daging. Tuhan merespon sungut-sungut mereka, dan Tuhan menjawab akan memberi mereka daging genap sebulan lamanya. Mendengar itu, Musa bertanya kepada Allah, bagaimana mungkin menyediakan daging untuk 600.000 orang Israel selama 1 bulan penuh? Berapa banyak kambing domba dan lembu sapi yang akan disembelih untuk mereka? Lalu Tuhan membuktikan firman-Nya. Musa disuruh mengumpulkan 70 tua-tua Israel dan berdiri di sekeliling kemah. Turunlah Tuhan Allah dan mengambil sebagian roh yang hinggap dalam diri Musa atas tua-tua tadi, dan tua-tua itu pun kepenuhan roh seperti nabi. Demikian juga terjadi atas Eldad dan Medad yang masuk hitungan 70 tua-tua, tetapi mereka tidak ikut berdiri di sekeliling kemah. Eldad dan Medad juga mengalami kepenuhan roh seperti yang dialami oleh tua-tua lainnya di sekeliling kemah pertemuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau kita imani dari nas ini, khususnya dalam pesta kedua, turunnya Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus
adalah karunia Allah yang tertinggi, karunia terbesar yang dikaruniakan Allah atas seluruh orang percaya. Pemberian Tuhan termahal di dalam hidup kita bukanlah harta, bukan emas, kedudukan atau pangkat atau kejayaan. Roh Kudus diberikan atas semua orang percaya. Roh yang mengajari dan mengingatkan kita akan firman Allah. Roh yang turut berdoa untuk kita. Dan roh yang membangkitkan kekuatan, ketertiban dan kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, peranan roh dalam nas ini bukanlah membuat tua-tua kepenuhan roh seperti yang diceritakan di dalam nas ini. Pencurahan Roh Kudus dalam nas ini menjadi tanda bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Allah tetap berkarya membela kita dalam segala kesesakan maupun pergumulan. Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama. Sebelum ia naik ke sorga, Yesus berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau seperti yatim piatu." Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai kita. Roh Kudus dicurahkan menjadi penanda bahwa penyertaan Allah di dalam hidup kita tidak berkurang sedikit pun. Kuasa dan pembelaan Allah tidak berkurang sedikit pun dalam kehidupan orang percaya sekalipun Yesus sudah naik ke sorga. Roh Kudus adalah Allah yang membela dan menolong kita. Jika demikian, sukacita kita dalam mengikut Yesus juga harus semakin kuat dengan kehadiran Roh Kudus yang memenangkan kita sampai pada akhirnya. Yang ketiga, sesuai dengan topik ibadah kita hari ini, kuasa Roh Tuhan yang tidak terbatas. Lihatlah saudara-saudaraku, Roh Allah hadir dan berkuasa di sekeliling kemah pertemuan atas sebagian besar tua-tua Israel. Dan ia juga hadir atas diri Eldad dan Medad yang tinggal di perkemahan. Roh Allah tidak dapat dibatasi tempat. Ia adalah Allah yang maha hadir. Di semua tempat Roh Allah bekerja dan berkarya. Roh Kudus hadir di sini, hadir di rumah kita, hadir di sekolah, hadir di tempat kita bekerja, hadir di dalam setiap aktivitas orang percaya. Ia tinggal dan berkuasa agar kita semua semakin percaya Yesus adalah juru selamat kita. Ia tinggal dan berkuasa di dalam kita agar hidup kita boleh berbuah di dalam buah-buah roh, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau mencurahkan Roh Kudus atas kami. Roh Kudus bekerja di dalam setiap diri orang yang percaya. Dimanapun kami berada seperti yang terjadi atas tua-tua di sekeliling kemah pertemuan. Dan atas dua tua-tua yang tinggal di kemah perkemahan mereka. Tuhan, kami yakin dan percaya di setiap kegiatan aktivitas kami Engkau hadir dan menyertai kami dan mengingatkan kami untuk setia melakukan firman Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, hadirlah di dalam kehidupan kami. Baharui kami ya Bapa, bentuk kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berikanlah berkat-Mu.
Curahkan Roh-Mu yang kudus, puaskanlah hatiku. Kuat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Jauhkan dariku penghalang, terbukalah jalanku. Berikanlah air kehidupan, menyegarkan hatiku. Kuat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu penuh jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, segenap pelayan kebaktian online hari ini, pesta kedua Pentakosta, mengucapkan shalom, salam sehat, horas Tuhan Yesus memberkati.